Gimana? Oke, Jis? Yes, assalamualaikum. Oke, cek lagi. Kita mulai cek. Apakah sudah terdengar? Lebih bagus? Lebih enak nih. Oh, ini aja ya berarti. Oke, kita akan persiapan ya, mulai live kita di program talk show edukasi ya. Oke, lebih nyaman. Kenapa? Kenapa ya? Karena langsung. Oke, lebih nyaman. Oke. Ini ada nggak? Cek. Ini ada? Suara ada? Telat. Ini telat nggak? Suara ada? Telat. Ini telat nggak? Oh enggak, udah. Ini dua-duanya oke. Hilang. Siap. Jadi ya. Share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala amri dan wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, hari ini hari Sabtu tanggal 11 April. Alhamdulillah di tempatnya di Wahana Edukasi Sukahaji Waterbum. Ini di ruangan lobby ya. Kenapa kita di sini? Karena memang Sukahaji Waterbum tutup selama kurang lebih nanti sampai Syawal ya. Jadi ini salah satu
karena ada musibah, yaitu ada pandemi COVID-19. Salah satunya adalah tempat wisata ini yang ada di Priangan Timur itu hampir semuanya tutup, dan kami di Wahana Edukasi Sukahaji Waterboom ini kita sedang ada program hari ini, yaitu adalah talk show edukasi. Ya, apa itu talk show edukasi? Harapannya karena di Sukahaji Waterboom ini kita punya tagline yaitu sebagai wahana edukasi, jadi kita pengen biarpun kondisi semuanya sedang stay at home atau di rumah saja. Jadi hari ini program ini salah satunya adalah ingin mendukung program itu sehingga masyarakat tetap di rumah tapi tetap juga bisa teredukasi ya, sehingga tidak jenuh di rumah, terus banyak inspirasi-inspirasi sehingga apa? Tidak bikin stres, tetap semangat ya. Dan hari ini talk show edukasinya ini adalah talk show edukasi pertama. Jadi mohon juga para penonton semuanya, viewer yang sudah stay hari ini, silahkan boleh sekalian komen, ngasih masukan dan sebagainya. Dan jangan lupa bantu share-nya ya, karena ini semoga menjadi program edukasi, talk show edukasi pertama di Priangan Timur ini yang diinisiasi oleh tempat wisata yaitu Wahana Edukasi Sukahaji Waterboom. Dan kita berharap semoga ini bakalan diikuti oleh beberapa perusahaan atau mungkin swasta yang ingin mencoba untuk tetap bisa mengedukasi masyarakat agar masyarakat tetap bisa di rumah dan tetap banyak beberapa aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Dan hari ini talk show edukasinya adalah seputar tentang permasalahan lingkungan. Ya, kenapa kita angkat lingkungan? Karena salah satu permasalahan yang terjadi sekarang tidak lain adalah karena kita sudah mulai melupakan alam ini, kita sudah jauh dari alam sehingga mungkin ini adalah salah satu musibah sekarang ini adalah peringatan bahwa kita harus lebih dekat lagi terhadap alam, terhadap lingkungan untuk lebih peduli lagi. Dan talk show edukasi lingkungan ini, subhanallah, ini kita sudah hadir beberapa aktivis-aktivis senior saya ya di lingkungan ini, subhanallah, dan mereka sudah hadir di kesempatan hari ini, yaitu kita akan bahas tentang tema lingkungan ya. Oke, untuk itu kita panggilkan langsung saja ya Bapak yang luar biasa ini yang selalu aktif, selalu semangat ya, biarpun di kondisi sekarang ini mereka tetap semangat untuk terus bergerak di lingkungan. Oke, untuk itu kita panggilkan dulu, Mangga, siap, subhanallah, Mangga bisa masuk ke stage ya di Ecobrik. Nah, ini salah satunya perlu diketahui juga ya, ini bapak-bapak ini sudah melanglang buana nih untuk masalah lingkungan. Mangga, untuk ada Pak Aka, Pak Karom, Pak Sodikin dan juga Pak Guntara, silakan untuk menempati Ecobrik yang disediakan ya, subhanallah. Oke, assalamualaikum. Oke, siap. Aduh, subhanallah. Mangga. Karena ini acara live ya. Subhanallah. Oke, siap. Subhanallah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, subhanallah ya. Oke. Ini sebelum kita nanti perkenalan satu-satu ya, lebih jauhnya, karena memang ini acaranya adalah ini acara perdana, sehingga ini kita mengenal dulu ya, mengenal para aktivis-aktivis lingkungan yang ini berada di Priangan Timur dan sudah sampai nasional juga, dan insya Allah internasional ya. Barakallah, karena semangat untuk di Indonesia itu menurut saya sangat luar biasa sekali. Kita sedang ada musibah tapi kita harus tetap semangat untuk menginspirasi banyak orang, untuk mengedukasi, dan pastinya dengan kegiatan di rumah saja atau stay at home tetap harus tetap juga menjaga lingkungan. Jangan sampai konsumtif terlalu berlebihan, akhirnya kita juga tidak bisa menjaga lingkungan. Nah, ini salah satunya nanti kita sesuai yang sudah kita share. Yang pertama ini ada Pak Aka atau Ustadz Aka, yaitu selaku CEO dari Circle Green Society ya, subhanallah, dan juga Ketua Umum Raksa Lembur ya. Kemudian ada Pak Karom, ini salah satunya adalah dari Ketua
Jangkar ya, ketua Jangkar ya. Nanti apa itu Jangkar ya silahkan ya, nanti bisa di ini sebagainya. Kemudian ada Pak Guntara, ini adalah ketua relawan lingkungan di Ciamis dan juga Eco Village ya, masuk Eco Village. Dan terakhir ada Pak Sodikin ya, Pak Sodikin ini adalah ketua dari Rumah Kreatif dan tim DIS ya. Apa itu nanti bisa dilakukan sendiri. Kita akan kenalannya satu-satu lah ya. Oke. Nah, yang pertama adalah diskusi sederhananya adalah kita kenapa saya mengundang orang-orang hebat ini, karena ini adalah senior-senior saya semuanya. Dan saya di sini dipandu nama saya Rido, saya salah satu tim dari Wahana Edukasi Sukajiwa Terbum sekaligus juga ketua dari komunitas rumah sampah berbasis sekolah ya. Nah, ini sederhana saja Bapak-bapak yang hebat, yang luar biasa, penuh semangat. Jadi gini Pak ya. Ini sederhana, pengennya kita sekaligus kenalan lebih jauh tadi karena tadi singkat saja. Selanjutnya adalah ini biar bisa menjadi motivasi nih kepada para penonton dan juga seluruh masyarakat yang ada di Priangan Timur, bahkan juga mungkin di luar dari Priangan Timur juga insya Allah sudah hadir. Ini kenapa bapak-bapak ini terjun di dunia lingkungan atau peduli dengan lingkungan atau istilahnya aktivis lingkungan. Apa yang mendasari ya? Apa yang mendasari bapak melakukan gerakan tersebut? Oke, dimulai dari Ustadz Taka. Silakan Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabat semua yang sedang ada di rumah tetap ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mas Rido dan akang-akang senior saya juga nih. Berarti kita sebetulnya saling menseniori ya. Jadi sama-sama senior dan seperjuangan ya bagaimana kita peduli terhadap lingkungan. Khusus untuk kami sendiri sebetulnya yang pertama adalah bahwa kita kan dari pesantren Mas Rido ya, dari pesantren. 2 tahunan yang lalu secara formal barangkali ya kita terjun ke dunia lingkungan atau menjadi aktivis lingkungan. Sebelumnya kita juga tentu sudah bergerak di lingkungan, hanya tidak dalam sebuah lembaga atau organisasi yang resmi seperti Raksa Lembur dan Circle Green hari ini. Nah awalnya adalah kita berpikir ya bahwa pertama Islam itu banyak sekali mengajarkan tentang kebersihan karena tolak ukurnya dari pesantren munculnya. Yang kedua adalah kami juga sering mengevaluasi di internal kami awalnya. Oh iya ya kita dari pesantren tetapi kok di kita masih banyak yang kotor. Sampah-sampah kita masih bertebaran di mana-mana. Padahal di dalam hampir semua kitab fikih kita yang pertama kali diajarkan adalah cara bersuci, cara bebersih lah kalau kata orang Sundanya. Nah sehingga sepertinya sih kita harus memulai dulu dari kebersihan. Jadi lebih kepada beban moral bagi kami, bagi saya secara pribadi dari pondok pesantren yang dimana kita banyak sekali menemukan Allah berpesan baik di dalam Al-Quran, kemudian kita temukan di hadis-hadisnya Rasulullah SAW bahwa anadofatu minal iman, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatohirin. Itu tuh aplikasinya seperti apa sih gitu. Ternyata ketika saya terjun ke lapangan lebih banyak orang-orang yang peduli dari saya sendiri gitu tentang lingkungan dan kebersihan. Nah akhirnya mulai dari sana saya dan teman-teman membentuk sebuah organisasi. Yang pertama adalah Raksa Lembur. Raksa Lembur sendiri memang bergerak di desa-desa yang beberapa pekerjaan ataupun konsentrasinya adalah bagaimana kita merawat sungai-sungai. Maka ada istilah Raksa Walungan. Jadi kita membersihkan sungai, menanam ikan di sungai. Karena mungkin kalau kita masih kecil dulu, Mas Dikin sering banget ya, kita itu bisa bersentuhan dengan sungai, mandi di sungai, ya, mancing gitu. Kalau sekarang kan yang kalau kita mancing hari ini di sungai, yang kita dapatkan bukan ikan, tapi sampah, sepatu gitu ya. Dan kayaknya anak-anak zaman sekarang jarang sekali bersentuhan dengan sungai, karena sungainya juga sudah kotor, tidak seperti di era kita dulu. Nah maka Raksa Lembur juga hadir bagaimana membersihkan sungai, termasuk mencoba menghadirkan solusi sampah dari hulu sampai dengan ke hilir. Itu yang kita lakukan dan tentunya bertolak dari bahwa kami dari pesantren juga harus terlibat ya untuk terjun di sana. Bahkan kita sering mendorong sekarang ya banyak kepada ustadz-ustadz, ayo dong di khutbah-khutbah Jumat ya, di pengajian-pengajian mulai kita sampaikan bahwa ya kebersihan udah jelas keterangan-keterangannya. Tapi mulai hari ini ayo kita bareng-bareng bantu para aktivis yang di lapangan berjuang nih kayak mas-mas kita ini dengan para tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh ustadz untuk mengedukasi juga masyarakat dengan pentingnya kebersihan itu. Itu barangkali Mas Rido sebagai awal. Ya.
Oke, subhanallah ya, ini satu hal yang bagi saya cukup menggetarkan hati ya, karena ini salah satu apa ya, terbangun dari pesantren ini yang menurut saya sangat luar biasa. Ini kepedulian terhadap pesantren, bahwa pesantren ini memang dari dulu sangat luar biasa. Perjuangan-perjuangan zaman dulu salah satunya adalah dari pesantren. Dan pasti motivasinya adalah karena salah satunya adalah kita sebagai orang Islam di pesantren ini sebagai bentuk aplikasi ya, aplikasi pengamalan lah, kalau pengamalan ilmu yang diamalkan. Semoga ini menjadi salah satu luar biasa, subhanallah. Oke, selanjutnya kita ke Pak Karom ya. Ini subhanallah jangkar nih ya. Ini penasaran nih jangkar tuh apa ya? Apakah merek apa gitu ya? Oh, jangan Kang Karom, subhanallah. Oh enggak Kang Karom, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ba'du, yang saya banggakan Kang Ridho yang selalu inovatif di tengah-tengah kesulitan masyarakat membuat program, mudah-mudahan dan saya yakin ini program bermanfaat, menjadi menu baru bagi rekan-rekan, sahabat-sahabat, bapak dan ibu dan adik-adik yang ada di rumah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di acara ini memberikan inspirasi kepada kita semua. Yang saya hormati dan banggakan senior-senior saya, ada Ustadz Aka yang energik, ada Kang Gun-Gun, ini juga sahabat kami di perjuangan di lingkungan, ada Pak Sodikin ini TNI yang peduli. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, perkenalkan nama saya Karom. Asli saya dari Kabupaten Tasikmalaya dan saat ini kebetulan saya diberi amanah sebagai ketua Jangkar. Jangkar itu Kang Ridho bukan merek bako. Jangkar itu jaringan kerja Eco Village. Eco Village itu gerakan desa berbudaya lingkungan. Tadi sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Kang Ridho, kenapa saya terjun di dunia ini. 2011 setelah saya lulus sekolah, alhamdulillah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa ikut bergabung di salah satu perusahaan BUMN Hijau Lestari. Kebetulan perusahaan itu lokasinya, kantor pusatnya berada di Bandung, Pak Sodikin. Tepatnya di Gunung di Kertasari, di Gunung Halu termasuk, pokoknya di hulunya Citarum. Nah, kami setiap hari bergelut di situ dan sampai hari ini kita saksikan bagaimana kondisi Citarum sehingga Citarum dinobatkan menjadi salah satu das terkotor di dunia karena memang catchment area di atasnya subhanallah mengkhawatirkan, lahan kritis yang luar biasa. 2015 2016 saya balik ke Tasik yang Ridho. Nah, melihat kondisi Tasik yang memang pada saat itu saya kira sampai hari ini walaupun memang titik kritisnya kalau menurut data yang ada di Dinas Kabupaten Tasikmalaya semakin hari dari tahun ke tahun menurun. Nah, berangkat dari kekhawatiran yang ada di daerah sana, saya khawatir kalau ini terjadi di daerah Tasikmalaya dan tidak menutup kemungkinan jika ini dibiarkan gunung-gunung menjadi kritis, gunung-gunung menjadi gundul dan kejadian yang menimpa di Kabupaten Bandung atau di Jawa Barat di Citarum berpindah ke Citanduy yang saat ini Citanduy juga kondisinya walaupun tidak separah apa yang ada di Kabupaten Bandung gitu ya di Jawa Barat, lambat laun jika dibiarkan akan sama kondisinya seperti itu. Nah, berangkat dari itu kemudian kami melakukan gerakan bersama masyarakat yang alhamdulillah memang gerakan ini juga ada peran dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan program Eco Village. Nah, sehingga alhamdulillah hari ini Kang Ridho dan rekan-rekan yang ada di rumah di Kabupaten Tasikmalaya itu tidak kurang sudah ada sekitar 22 desa khususnya di utara yang kita bina dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa kita bisa mandiri, bahwa lingkungan ini penting sebagaimana tadi yang disampaikan oleh sahabat kita Ustadz Aka bahwa lingkungan itu adalah tempat kita hidup, ada ruang udara, ruang tanah, ruang air di mana bahwa kita tidak bisa terlepas dari semua itu. Nah, sehingga kita
perlu melestarikan itu. Dari sisi kebersihan air, kebersihan udara, kebersihan tanah. Dan hari ini kondisinya di Tasik itu, Ustadz Aka, saya sepakat kalau kita mencari sungai yang bersih sulit didapatkan, apalagi di wilayah-wilayah yang lokasinya sudah banyak penduduk. Sungai yang sejatinya menjadi sebuah peradaban hari ini sudah terkontaminasi dan dikotori oleh siapa? Oleh manusia. Maka gerakan yang kami lakukan adalah bagaimana memberikan edukasi kepada warga untuk memberikan kesadaran bahwa lingkungan ini menjadi sesuatu yang sangat kita butuhkan dan harus dikelola oleh kita. Tanggung jawab terhadap lingkungan adalah tanggung jawab kita secara individu. Tadi ayat-ayatnya, justifikasi ilmiahnya, secara teologi dan budaya, saya kira sudah jelas lah ya landasannya bahwa lingkungan itu menjadi bagian yang sangat penting yang perlu kita lestarikan secara bersama-sama. Saya kira sekilas tentang apa yang sudah kami lakukan. Seperti itu perkenalan prolog awal, nanti kita diskusi lebih lanjut. Oke, barokallah ya. Ini dari Pak Karom di luar. Ingat ya, tadi Jangkar tuh bukan merek perusahaan ya, tapi ini adalah jaringan Eco Village ya. Subhanallah, karena ini Eco Village salah satu program yang luar biasa di Jawa Barat, dan tadi mungkin banyak sekali yang luar biasa, tapi yang bagi saya agak lumayan sekali lagi menggetarkan hati saya adalah Nyah Kalembur ya. Dia mencoba untuk ketika dia balik ya, Pak Karom ini dia pulang ke Tasikmalaya, dia mencoba untuk jangan sampai seperti itu ya, Lemburna gitu ya. Jadi kampungnya luar biasa. Jadi bagi saya ini juga menjadi motivasi besar ya, ketika kita sudah mulai peka terhadap lingkungan sekitar, pada tetangga, kepada masyarakat sekitar desa, ini sangat luar biasa, apalagi sudah skalanya luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya Pak Guntara ya, ini salah satu relawan yang bergerak di Eco Village juga ya, dan mungkin yang lainnya boleh silakan diperkenalkan lagi. Silakan Pak Guntara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gun Guntara. Di musim corona ini saya mengingatkan juga kepada yang di rumah untuk tetap tertib dan tidak panik ya. Ya, karena banyak juga yang panik berlebihan gitu. Tapi tidak juga bebas berlebihan juga. Ya, karena virus ini sungguh luar biasa. Ketika sudah terjangkit, sakitnya akan luar biasa. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa virus ini mematikan, karena tidak ada ustadz kalau mati itu udah ada takdirnya ya. Kalau bercerita sejarah kenapa saya terjun, ini guru saya salah satunya. Saya sejak lulus SMA itu keluar dari kampung, dari lembur itu ya. 20 tahun kemudian, jadi 96 saya keluar SMA, 2016 saya pulang kampung. Sebenarnya bukan tidak sengaja, hanya merasakan sesuatu hal yang berbeda. Jadi kalau dulu tahun 96 itu saya tinggal di kaki Gunung Sawal di Ciamis, tepatnya di Panumbangan di Desa Golat. Merasakan suasana itu sampai jam 12 itu masih sejuk, air masih banyak. Tapi ketika saya pulang kampung tahun 2016 itu, kalau yang dulu ke tiap rumah itu, ke tiap kolam air itu sebesar-besar tangan gitu. Kampungnya di mana nih kampung? Kampungnya di Golat nih. Oh, di Golat. Ada Kampung Ciroke namanya. Ya. Jadi saya bertanya-tanya, ini ada apa nih di kampung saya kok jadi berbeda? Terus setelah ditelusuri ada informasi, ternyata memang ada perubahan-perubahan signifikan. Jadi perubahan yang kalau kata orang ilmiah itu kaidah konservasinya sudah terganggu. Saya tidak ragu mengatakan bahwa di Gunung Sawal mungkin ratusan, mungkin ribuan hektar sudah berubah hutan negaranya menjadi kebun kopi. Kenapa saya termasuk Pak Karom juga konsen di sana?
mengkritisi itu karena memang alih fungsi itu sangat mengganggu ketersediaan air dan udara bersih. Ditambah lagi gaya hidup masyarakat, pola hidup masyarakat kampung yang terkontaminasi oleh kemajuan zaman, tidak siap dengan sampah. Jadi mau tidak mau harus adalah yang mengalah konsentrasi, bukan konsentrasi sih, peduli terhadap lingkungan, berupaya semampu kita, atau kalau saya secara pribadi berupaya semampu saya bagaimana mengembalikan lagi fungsi alam, mengembalikan lagi kelestarian alam. Saat ini saya kebetulan tinggal di Perum Sawah Timas di Desa Cipondok, Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya. Walaupun dalam kondisi setengah melockdown Perum, jadi orang yang jualan itu sudah tidak bebas, orang masuk juga sudah tidak bebas. Kalau tidak penting-penting disuruh pulang, ya. Tapi walaupun saya berada dalam kondisi terlockdown, berupayalah tetap mengelola sampah. Jadi sampah lokal, kesempatan saya mengelola sampah, mengedukasi setiap minggu itu 2 kali saya narik sampah ke warga. Terus besoknya memilah sampah, sampai mengedukasi PPO itu pilah-pilah olah sampah. Kalau dari sisi organisasi, saya sebenarnya satu organisasi sama Pak Karom. Kalau Pak Karom Ketua Jangkar Ecovillage Tasikmalaya, kalau saya Ketua Jangkar Ecovillage Ciamis. Sejarahnya sama itu. Hanya kalau status dulu ketika program ini masih berjalan, kita sama-sama jadi fasilitator relawan lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Mungkin itu saja dulu sementara. Terima kasih. Subhanallah ya. Ini lagi-lagi banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang bisa menjadi motivasi. Nah, yang yang poin yang mungkin berbeda dari teman-teman atau mungkin yang luar biasa ini ada salah satunya. Ini kita harus sering nengok ke kebun, kita harus sering nengok ke hutan di hulunya ya, karena memang kita juga memang inginnya bahwa anak-anak itu jangan di bawah terus, tapi juga harus lihat ke atas. Bahkan saya dulu sampai detik ini aja saya nggak tahu nih ya, sebenarnya ini lahan di sini tuh harusnya pohon apa sih yang ditanamin kan gitu. Apakah benar bisa pohon A, apakah harus pohon B, sebagainya. Jadi memang edukasi ke masyarakat dan bahkan anak-anak sekolah sekarang harusnya tahu lah ya. Jadi harusnya jangan sampai pelajarannya ini hanya pelajaran yang sifatnya ditulis, kemudian dihafalkan, terus ujian kan enggak, tapi harus ada aplikasinya. Kayaknya keren ya ketika nanti ada sekolah-sekolah mungkin dekat gua atau dekat-dekat hutan ini, anak-anak itu kalau tanya, ini kamu di sana gunung pohonnya apa saja, jenisnya apa saja, kenapa nanam itu, kalau ini sudah lakukan orang akannya gitu kan. Dan ini menurut saya salah satu hal yang memang harus kita, karena tadi kan ya pasti pro dan kontra ilmu itu kan, apakah ini tanamannya A, B, tapi kan kalau kita diedukasi dari kecil ini orang-orang akan lebih paham, karena di atas ini, di hulu ini adalah salah satu memang nyawanya kan gitu ya, itu dan sebagainya. Luar biasa ya. Dan ini paling senior nih ya, subhanallah ya. Subhanallah, ini juga guru saya juga untuk dalam lingkungan, dan luar biasa kita akan melihat ya ini dan langsung juga mendengar langsung dari Pak Sodikin motivasi apa yang menggerakkan hati beliau ya sampai benar-benar peduli dengan lingkungan. Silakan Pak Sodikin. Bapak yang merasuki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mr. Ridho yang telah mengundang kami. Makasih juga kepada sahabat saya Ustadz Aka, Kang Karom dan Kang Buntara yang sampai hari ini masih tetap eksis, masih tetap komit bergerak di lingkungan. Sahabat lingkungan semua, perkenalkan saya Sodikin. Kebetulan saya founder dari Rumah Kreatif Indonesia, yaitu rumah kita bersama untuk berkreativitas. Yang kedua, kebetulan saya sebagai praktisi lingkungan di Timdis
3RB. Apa itu tim BIS 3RB? Yaitu teknologi, inovasi, manajemen, insan, daur ulang, insan, sanitarian. Sedangkan 3RB adalah reduce, reuse, recycle, B-nya adalah benefit. Jadi ujung dari segala kegiatan kita harus mempunyai suatu keuntungan. Saya sampaikan kepada sahabat lingkungan semua kenapa saya mau dan ikut berperan serta di dunia lingkungan hidup. Jadi saya berprinsip sederhana bahwa lingkungan hidup ini adalah tempat kita hidup di dunia yang luasnya itu tidak bertambah, tetapi permasalahannya dengan semakin pesatnya pertumbuhan manusia, teknologi, industri dan lain sebagainya, permasalahan lingkungan itu semakin lama semakin besar atau semakin tinggi. Makanya alam sekitar kita, lingkungan kita yang luasnya tidak bertambah tetapi masalahnya bertambah, bagaimana caranya kita bisa ikut serta, kita bisa berpartisipasi, kita menjaga lingkungan kita sendiri. Minimal kita bisa ikut serta menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan kita. Kebetulan salah satu permasalahan lingkungan adalah yang terbesar saat ini itu porsinya adalah di dunia persampahan. Manakala kita bicara sampah, kita membutuhkan suatu apa? Suatu rekayasa sosial. Sampah itu tidak akan hilang dengan sendirinya, tetapi butuh suatu rekayasa sosial dari apa? Dari manusianya. Makanya berangkat dari hal tersebut, kami mencoba mengajak masyarakat, mengajak dunia pendidikan, mengajak rekan-rekan semua, mari kita bersama-sama, bukan menjauhi sampah, bukan menyalahkan sampah, tetapi bagaimana dengan kemampuan kita, dengan niat kita, dengan kemauan kita, kita bisa melakukan suatu rekayasa sosial. Untuk apa? Untuk mengatasi permasalahan sampah itu sendiri. Sampah tidak akan hilang, sampah tidak akan bisa tertangani tanpa adanya tingkah maupun tindakan dari manusianya. Karena apa? Sampah itu benda mati. Sampah itu mau bergerak, sampah itu mau berpindah, sampah itu mau mendapatkan suatu sumber daya, itu gimana manusianya, bukan gimana sampahnya. Makanya kami berharap mengajak sahabat lingkungan semua, pertama kali pada waktu kita bergerak di lingkungan, yang perlu kita rubah, yang perlu kita pelajari adalah mindset atau pola pikir kita semua, bukan tindakannya, tetapi pemikiran kita semua. Jadi berawal dari situ kami berusaha memberikan sedikit pengetahuan kami, memberikan sedikit ilmu kami, memberikan kemampuan kami kepada siapa? Kepada masyarakat sekitar, untuk mari kita bersama-sama bagaimana kita memperlakukan lingkungan kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai lingkungan kita yang tidak bertambah luasnya, tetapi semakin lama semakin bertambah permasalahannya. Ini akan menjadi apa? Menjadi hancur. Hancur dengan apa? Dengan kelakuan manusia itu sendiri. Untuk itu, mari dalam kesempatan ini kita bersama-sama, kita sharing, kita tukar pengalaman, kita tukar inovasi. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan yang kita tempati, lingkungan yang kita diami, dan lingkungan tempat hidup kita semuanya. Itu mungkin dari saya. Selebihnya saya serahkan ke Mr. Ridho. Terima kasih. Subhanallah ya, ini salah satu aktivis yang luar biasa ya, Pak Sodikin ini. Motivasinya sangat menggebu-gebu, kelihatan dari cara menyampaikannya. Dan apa ya Pak ya, yang luar biasa tadi Bapak, salah satunya adalah bahwa kepedulian terhadap lingkungan ini it must ya, ini harus. Dan subhanallah ketika kita konsisten dan kita terus bisa mengolahnya, itu salah satunya ada benefit ya mungkin ya tadi Pak ya, juga ada satu sisi contoh ya, ini contoh sederhana mungkin ini yang salah satunya yang diajarkan Pak Sodikin juga nih sama motivasi. Ini contoh nih, kursi sederhana nih ya, ini jujur saja saya bukan orang yang, kan macam-macam ya, orang ada yang menyelesaikan karena memang untuk edukasinya, ada orang yang karena ini ada punya nilai sesuatu nih kan gitu. Bagi saya nggak masalah, yang paling penting adalah ini adalah salah satu
dalam di kebaikan. Jadi ini contoh, saya bukan orang yang salah satunya bisnis oriented atau kalau bikin aja lah gitu. Yang penting saya peduli untuk mengedukasi. Ini contoh setelah saya bikin, diupload dan bingungnya apa? Kok ada yang nawar gitu, padahal tidak dijual gitu. Oh berarti, dan saya akhirnya, saya jujur saja Pak Sodikin ragu, ini nanti kalau saya jualan nanti nanti jadi bisnis dong gitu kan ya, sebagainya. Nanti saya bukan sosial lagi dan sebagainya. Ternyata ada teman saya motivasi bahwa ketika kita berkarya kita juga harus siap bahwa ada orang yang memang menghargai. Jadi bahasa saya akhirnya bahasa dihalusnya, oh ini mungkin mereka menghargai karya saya. Akhirnya ya ini menjadi salah satu benefit, dan subhanallah ini kursi ekobrik yang sekarang ini alhamdulillah sudah sampai kita jual sampai ke Jogja, sampai ke Garut dan sebagainya, bisa kita ekspor sampah gitu. Ini sampah dan sebagainya. Ini salah satu mungkin sebagian kecil lah. Pas Sodik ini lebih banyak lagi. Ini hanya saya yang notabene ada benefitnya luar biasa, dan ini bisa laku dengan harga 1,5 juta satu set ini. Dan stres juga Pak Sodikin ketika ini ngirimnya pakai apa gitu kan, ini beratnya aja 60 kilo gitu kan, ini ongkirnya udah berapa ini kalau keluar kota dan sebagainya. Akhirnya dapat terus, karena tadi kita bahwa ini adalah salah satu benefit, ini adalah satu, ini ketika kita berkarya konsisten, insya Allah ada orang yang akan menghargai, dan kita juga harus siap, dan insya Allah ini bisa untuk menjadi pemberdayaan masyarakat. Jadi ini juga, jadi teman-teman jangan khawatir nih, ngapain ngurusin sampah gitu ya kan. Ya motivasi banyak lah ya, dari segi bahwa ini adalah tadi bahwa ini adalah di religius ya, Islamnya, bahwa ini kita adalah orang Islam, ini kita harus peduli dengan lingkungan gitu kan, lembur kita harus peduli. Ini juga, ini jaga hutan kita adalah salah satu, dan ini ada kok motivasi salah satunya bahwa ini punya benefit dan manfaat, sehingga bisa juga bermanfaat buat orang lain dan bisa pemberdayaan masyarakat. Jadi salah satunya yang disampaikan Pak Sodikin terakhir bahwa pemberdayaan masyarakat, sampah ini juga ada pemberdayaan masyarakatnya, juga dari sisi ekonominya. Nah ini nih sudah mulai ya, kita biar rileks santai. Ini kebetulan sudah ada yang bertanya ya, dan kita akan sesuaikan ya. Ini pertanyaan dari Siti Fatonah ya. Ini bagaimana cara mengajak teman-teman tetangga atau warga terdekat agar peka terhadap lingkungan? Terima kasih jawabannya. Nah, ini dari 4 ini biar cepat ya, karena tadi yang curhat masalah ngangkut sampah di tetangga ini Kang Guntara nih ya. ini gimana nih Pak Guntara? Kan berat pastinya, apalagi orang Perum ya kan. Orang Perum dengan mungkin kondisinya sibuk dan sebagainya, ini kok bisa nih Pak Guntara bisa ngajak tetangga untuk mau peduli milah. Karena justru di Perum itu susah loh, karena kan sudah ada yang ngangkut sampah biasanya, keun ya nu ngangkut ieu cenah tah gitu. Kumaha tah Kang Guntara, mangga? Ya memang berat sih ya, maksudnya bukan berat, tapi jangan kita bilang sulit ya, tapi berat lah. Berat untuk mengedukasi masyarakat, apalagi di Perum itu heterogen ininya, latar belakang pendidikan, terus segala macamnya. Saya itu di Perum itu satu-satunya ketika sebelum tahun ini berjalan, selama 3 tahun satu-satunya yang tidak pernah buang sampah. Tidak pernah buang sampah. Ya, jadi saya siapkan, ini masyarakat juga tahu, sekitar tetangga tahu bahwa Pak Karom mungkin pernah ke rumah, ada gudang itu, ada karung 15 biji. Jadi setiap sampah di rumah itu organik sudah pasti dipisah, itu langsung dipilah. Dan itu numpuk aja terus, 3 bulan baru saya jual. Ada yang bertanya, itu sampahnya dikemanain? Saya pilah. Tapi itu prosesnya dengan contoh ternyata. Jadi sudah ada pergantian RT 3 kali kalau nggak salah, RW 2 kali, baru RW yang sekarang nih Pak Haji, ini Pak Haji RW, bukan. Pak RW yang sekarang itu dari setahun yang lalu sudah saya edukasi, termasuk Pak Kuunya. Saya edukasi bahwa Pak ayo, saya itu bukan sombong, tapi Pak Karom juga, ini juga kita tuh diundang kemana-mana berbicara sampah, tapi di kampung sendiri belum gitu.
Mungkin Mr. Ridho juga pernah curhat begitu ya. Sama. Jadi nah ketika sudah ada terbuka dari pemerintahan setempat, nah itu yang langsung saya dorong, saya langsung terjun sampai masyarakat, ibu-ibu saya masuk ke pengajian, ke BKMM, ke Majlis Taklim, ke pemuda, termasuk kita juga ikut main dengan anak-anak untuk mengedukasi sedikit-sedikit gitu. Yang akhirnya sekarang mulai nabung sampahnya besok nih hari Minggu. Jadi itu nabung sampah itu anak-anak atau masyarakat juga? Ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Masyarakat ya, masyarakat. Jadi yang ditarik itu residu sama organik yang ditarik tiap minggu itu, tiap minggu. Nah, yang nabungnya baru mulai besok. Ditariknya sama, yang residu sama? Ada petugas. Oh, petugas. Ada petugas. Dari dinas? Enggak. Relawan juga. Itu kemanain? Nggak dibayar itu, Pak. Kalau itu kemanain tuh kalau residu sama organik? Di Perum itu kalau pernah ke Perum Sawati itu di depan ya ada TPS sementara yang tiap minggu itu diangkut sama ini. Kalau sebelumnya itu sampai menggunung si sampahnya itu karena Perum Sawati itu titik terakhir pengambilan sampah wilayah Ciawi Sukaresik. Jadi kalau sudah penuh ya tidak bisa diambil. Nah sekarang sudah mulai ini, alhamdulillah masyarakat sudah mulai teredukasi walaupun presentasinya masih kecil tapi terus meningkat. Jadi residu itu kadang-kadang masih dicampur sama organik. Jadi kita yang di TPS tuh yang milahnya. Sudah ada berapa relawan yang sekarang di PRT? Relawan 3 lah. Sudah ada 3 relawan. Terus kalau RT itu sangat berperan penting karena ujung tombak sosialisasi itu RT. Ketua-ketua RT. Jadi mereka yang cerewet tuh ke warga untuk melakukan terus milah walaupun ya tingkat keberhasilannya walaupun meningkat tapi makanya perlu sabar kayaknya. Karena emang merubah kebiasaan 20 tahun, Pak. Jadi Perum itu udah berdiri 26 tahun. Nah, sekarang baru mau kita rubah ya pelan-pelan lah. Mungkin seperti itu. Oke, ini ada yang luar biasa pasti tadi berat ya. Jadi salah satu berat ini jangan langsung negatif nih. Kalau bagi orang aktivis itu kata berat itu tantangan. Ya. Kalau bilang sesuatu berat itu tantangan, bukan malah down ya. Ya, jadi bukan malah ya kita stres gitu. Malah justru ketika ada kata berat bahwa ini adalah salah satu bahwa ini adalah semangat bahwa di dalam kata berat ini ada satu ketika kita proses ada satu pelajaran yang luar biasa. Salah satu tadi adalah dimulai dari pasti contoh dari diri sendiri. Ya dimulai dari harus ada relawan. Keren kan? 3 relawan loh ya. 3 relawan di Perum. Ini jadi kadang orang jujur banyak harus berarti harus berapa relawan dulu dan sebagainya. Dan harus berapa orang? Ada komitmen dibayar. Tuh, enggak ada. Jadi bayar seadanya dari sisa-sisa milah itu aja. Subhanallah. Jadi ini salah satunya adalah ada komitmen di pribadi untuk contoh. Jadi memang harus ada contoh dulu ya. Kemudian memang luar biasa nih pendekatan juga ke Pak RT yang sampai KUS sebagainya betul sekali. Harus ada pendekatan juga ke pimpinan ya, ke pemimpin ya. Pemimpin RT, RW gitu kan. Enggak apa-apa. Karena memang pasti berat ya ketika kita ke pimpinan-pimpinan itu tidak semua pimpinan ini mungkin aware atau peduli dengan lingkungan. Jadi ini salah satunya. Nah, oke. Nah, sekarang ini masih ya karena ini juga pertanyaan dari Ibu Elema Swati juga tidak begitu jauh, yaitu dari sisi keluarga juga bagaimana ya. Nah, sekarang ini sekalian aja untuk di lingkungan entah itu di Perum entah masyarakat. Dari Bapak pernah nggak membina satu kampung ya kan itu gimana sih ya, ada pernah nggak ya, mungkin pasti insya Allah ya, contoh saja lah. Jadi silakan bisa menjadi langsung kan kalau kita cerita itu kampung caranya kayak gini sebenarnya itu bisa menjadi salah satu inspirasi ya. Ini masih tidak begitu jauh ya, intinya bagaimana cara mengajak masyarakat ya untuk sampai sudah jadi nih kayak Angkarom ini kan sudah jadi, bagaimana memulainya, bagaimana memotivasinya, ya dimulai dari mana, opennya itu bagaimana. Nah itu
Maka silakan. Nah, sekarang urut lagi. Gitu, memulainya. Iya, jadi memang terkait dengan sampah ini memang harus kuat di dua hal ya. Yang pertama memang di edukasinya. Yang kedua di solusi yang kita tawarkan sebetulnya. Karena banyak ketika mereka sudah teredukasi tetapi solusi yang kita tawarkan nggak ada gitu, bingung juga gitu. Atau pembuangannya harus kemana, kalau menjual atau menabungnya di mana, ini solusi-solusi yang coba kita tawarkan. Tetapi dimulai dari edukasi bahwa kita harus mulai menyadari nih ya sahabat-sahabat yang ada di rumah, para keluarga, bahwa sebetulnya masalah sampah ini harus disadari masalah kita bersama, bukan hanya tugas relawan, bukan hanya tugasnya mobil yang kuning-kuning gitu ya, bukan hanya tugasnya Pemda gitu. Jadi harus disadari ini tugas kita bersama. Bayangkan saja untuk seukuran Kabupaten Tasikmalaya itu tahun 2019 diprediksi sampah per harinya itu sudah 900 ton, Pak. Mobil yang ada sangat terbatas dan yang disimpan yang dibuang ke TPA itu kurang lebih hanya 30 ton per hari. Berarti kemana yang 800 ton lagi? Berarti kurang lebih disimpan kalau bahasa Sundana di Jarian gitu ya, di Solokan gitu. Ini yang tadi menyebabkan sungai-sungai kita di Citanduy gitu. Nah, maka tidak heran jika hari ini Indonesia adalah negara yang menyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Padahal penduduk kita cuma 300 juta, nomor satunya Cina. Cina kan penduduknya hampir 3 miliar ya, 2 miliar lebih. Wajar kalau mereka nomor satu. Ternyata nomor duanya Indonesia malah yang penduduknya hanya 300 juta jiwa. Ini karena kita selama ini tidak menyadari bahwa sampah ini kewajiban dan tanggung jawab kita bersama. Jadi harus dipahamkan bahwa ini tugas kita bersama dimulai dari rumah tangga. Bahkan ada fakta dimulai dari yang sederhana saja ya gitu. Kalau yang dilakukan Mas Dikin, Mas Rio ini udah luar biasa. Sampai dibuat kursi yang jadi bernilai seperti begini gitu ya. Itu sudah luar biasa. Tapi kita di rumah pun bisa melakukan dengan hal-hal yang sederhana. Contoh ada satu fakta. Ternyata dari sisa makanan yang kita buang selama ini menurut penelitian di Indonesia itu setahun itu 13 juta ton yang terbuang sia-sia. Dan saya tertarik sekali kalau ngajak Mas Rido makan di salah satu tempat kita, selalu dibungkus gitu ya, dibawa. Jadi jangan sampai memang bersisa gitu, jangan dibuang. Ternyata sisa makanan yang kita buang selama ini itu 13 juta ton. Setara dengan bisa memberi makan 28 juta orang di Indonesia, Mas Rido. Dan itu sama dengan jumlah orang kelaparan di Indonesia, 28 juta orang. Seandainya kita bisa memulai dari rumah, jangan banyak membuang makanan ya, makan secukupnya ya, seperti yang diajarkan oleh Nabi kita. Kemudian jangan sampai ada sampah yang terbuang ya, sehingga tidak membebankan kepada para relawan saja gitu ya. Jadi dimulai dari rumah, termasuk bagaimana mengolahnya tadi. Jadi menurut kami yang pertama memang harus disadarkan terlebih dahulu dengan edukasi-edukasi yang mendasar bahwa kewajiban kita bersama. Termasuk kalau kita bersepakat bahwa salah satu cabang dari keimanan itu yang paling kecil adalah membuang sampah dari jalan, meminggirkan duri. Iya, berarti kebalikannya, bolehkah kita bersepakat? Seandainya kita membuang sampah, seandainya kita membuang duri itu berdosa. Ya. Kalau kita riset lagi ternyata sampah popok misalkan berapa ratus tahun Pak menurut penelitian? Ya, sekian ratus tahun. Berarti kalau ibu-ibu misalkan membuang hal itu sembarangan, berarti dia menanam dosa sekian ratus tahun misalkan. Ya, sampah plastik berapa ratus tahun, berapa puluh tahun. Nah, kita harus mulai dari sana. Tetapi tadi melibatkan berbagai stakeholder lah gitu ya, kurang lebih Mas Ridho, bukan hanya relawan, tapi para dai kita harus mulai paham juga bahwa sampah ini juga sudah berbahaya. Bahkan hari ini kan ada pulau kurang lebih sebesar Texas gitu ya, katanya daratannya hampir seluas Indonesia juga, dari sampah kita di dunia, di Samudra Pasifik. Ya nggak disengaja, mungkin itu sampah dari orang Tasik gitu ya, sampah yang kita buang dari Ciamis yang kita buang ke Citanduy gitu. Jadi ini harus dipahamkan. Nah kemudian alhamdulillah memang harus bersama-sama. Contoh misalkan yang kami lakukan di beberapa desa, termasuk salah satu percontohan kita itu di Cigalontang, ya Kecamatan Cigalontang, itu masyarakatnya kompak. Jadi terlibat semua, yang pesantrennya, yang ustadznya, tokoh pemudanya diajak terlibat. Kemudian solusi-solusinya kita hadirkan. Ada bank sampah, ya, kemudian juga ada yang memilah, ada juga solusi terakhir kalau yang dilakukan oleh Raksa Lembur memang akhirnya kita membuat sebuah insenerator. Kita menawarkan insenerator karena banyak di antara kita yang belum siap sampai pemilahan seperti tadi. Jadi tetap ada residu-residunya, kalau kita simpan atau kita buang ke TPA tetap akhirnya akan bermasalah. Karena hari ini salah satu TPA di Kabupaten Tasikmalaya itu mungkin 3 tahun, 5 tahun ke depan akan penuh juga. Nanti nyari lagi tempat lagi. Begitu saja seterusnya gitu. Seandainya masyarakat di kita bisa menyelesaikannya di rumah, insya Allah selesai. Bahkan
kemarin kalau tidak salah di Jawa Barat ya menganggarkan berapa 1 triliun untuk merevitalisasi Sungai Citarum yang menjadi sungai terkotor di dunia. Seandainya dulu kita bersih-bersih ya, rajin memilah sendiri, bisa mengatasi sampah, tentu uang 1 triliun itu mendingan untuk pendidikan daripada untuk menyelesaikan sampah di Citarum. Nah ini jadi jangan sampai kita generasi hari ini itu malah berinvestasi masalah untuk generasi kita ke depan. Padahal banyak dana kita bisa dimanfaatkan untuk mendukung generasi kita lebih maju lagi ke depan, bukan hanya untuk sekedar menyelesaikan sampah. Itu barangkali Mas. Subhanallah ya. Ini poinnya tadi yang pertama adalah kuatkan di edukasi pasti ya. Jadi salah satunya tadi dengan melihat data. Orang kan mungkin betul. Ya kalau di dalam Islam itu iqra ya, baca. Jadi membaca peka terhadap. Jadi membaca itu bukan hanya membaca bukan tulisan, tapi membaca situasi, membaca lingkungan, peka terhadap masyarakat. Kok masyarakat saya sebagainya. Kenapa kok makanan tadi dibuang segitu banyaknya? Kenapa? Ini adalah salah satu. Kenapa ikro? Nah ini yang baca terus. Jadi ini adalah bentuk edukasi sehingga panas sudah ya, masyarakat juga akhirnya mempunyai motivasi. Yang kedua adalah menawarkan solusi ya, tadi solusi-solusi yang kuat pastinya. Nah ini pasti hari ini tidak akan dibahas total solusi karena ini sekali lagi ini menjadi pemantik ya ke depannya bahwa semoga ini para aktivis ini akan terus ya melakukan aksi-aksi gerakannya ya, setelah semoga yang kalau sekarang pasti ini lagi semuanya banyak yang stay at home, tapi tetap mereka tadi subhanallah tetap mengedukasi masyarakat sekitarnya. Ini luar biasa. Tetap aksi mereka itu luar biasa. Oke, selanjutnya dari Kang Karom ya, Pak Karom. Silakan Pak Karom. Nih. Baik, terima kasih Mr. Ridho. Kami dari Jaringan Kerja Ecovillage atau Ecovillage, sebenarnya ini kan program dari Provinsi Jawa Barat sehingga ada kaidah-kaidah yang sudah disepakati bersama. Kita sebelum melakukan sebuah tindakan dalam sebuah wilayah, kasih contoh satu desa, kita ada kajian namanya PRA, Participatory Rural Appraisal. Itu salah satu kajian yang sudah diakui di seluruh dunia. Jadi dalam perencanaan pembangunan itu harus didasarkan pada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat bukan top down, tapi harus bottom up. Itu kan model pembangunan hari ini. Nah, kita melakukan itu. Jadi diawali melakukan kajian, ada pertemuan selama 8 kali ya, Kang Gun-Gun. Yang dihadirkan adalah seluruh stakeholder lintas sektor yang ada di desa. Itu dari Ketua PKK, Kepala Desa, Pundu, Ketua Pemuda, termasuk MUI. Nah, apa yang kita lakukan di situ banyak hal. Pertama, kita mengedukasi tadi, menyadarkan semua pihak bahwa lingkungan ini penting. Justifikasi dari sisi agama disampaikan. Lalu tidak hanya itu, kita melakukan transek. Kemudian kita juga melakukan pemetaan dan kita juga ada salah satu kajian yang dilakukan adalah bagan kecenderungan. Nah dari situ, dari transek itu masyarakat diajak melihat, diajak memotret, diajak merasakan apa sih persoalan yang ada di wilayah itu. Setelah terpotret, kemudian nanti di akhir pertemuan itu kita membuat bagan rencana kerja dengan skala prioritas sesuai dengan hasil kajian selama 8 kali pertemuan itu. Nah, kemudian di situ ada skala prioritas. Persoalannya apa? Dan yang kita lakukan di situ tidak hanya memberikan solusi masalah sampah, akan tetapi persoalan-persoalan lingkungan. Nah, siapa yang menyelesaikan itu? Bukan kita. Kita hanya sebagai fasilitator. Aktivis itu hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi mereka, membuat ruang diskusi mereka dari apa yang mereka rasakan, lalu apa yang akan dilakukan. Nah, untuk berikutnya kita melakukan pendampingan dari sisi solusi. Misalkan masalah sampah ini persoalan sampah satu desa, contoh di desa Buni Asih, salah satunya sampah. Nah, kita tanya, sampah ini mau dibagaimanakan? Apakah kira-kira enak kalau sampah setiap saat numpuk seperti ini? Nah, akhirnya muncullah ide gagasan, dan ide gagasan mereka itu luar biasa. Dan hari ini juga kita
hampir di setiap desa sudah ada bank sampah. Ada yang modelnya sedekah sampah, ada bank sampah. Kemudian akhir-akhir ini di FKLH, kemudian kita juga ada forum ya Ustadz Aka di Kabupaten Tasikmalaya. Kita ada rencana ke depan itu ada Baitul sampah, Baitul mal sampah. Artinya program-program inovasi itu terus dilakukan. Apalagi kita sedang mendorong hari ini di kabupaten itu program berseka. Nah, yang paling penting adalah memang tadi disampaikan oleh Ustadz Aka bagaimana kita mengedukasi dan menyadarkan masyarakat. Salah satu menyadarkan masyarakat itu ajak mereka berpikir, ajak mereka bertindak, ajak mereka merumuskan dan ajak mereka untuk mencari solusi. Karena sehebat apapun pemerintah menyiapkan anggaran, kalau aktor utama dari pembangunan ini tidak dilibatkan, saya kira bukan mustahil, sulit untuk terwujud. Maka aktor utama adalah masyarakat. Ajak masyarakat, libatkan mereka, harus merasakan, ajak untuk menyusun, mengevaluasi dan mengeksekusi. Saya kira akan selesai itu. Dan salah satu yang kami lakukan itu selalu melibatkan masyarakat di setiap persoalan dan diajak mereka untuk melakukan sesuatu apa yang kiranya menurut mereka bagus dilakukan menyelesaikan persoalan itu. Dan itu saya kira rasanya efektif, tumbuh rasa tanggung jawab, tumbuh kesadaran. Kalau sudah tumbuh kesadaran, ya kita kan mudah begitu. Dan alhamdulillah saya kira di tiap desa ini kita sudah punya kader, Kang. Ada 25 kader di awal, kemudian di setiap dusun nanti minimal ada 5 kader. Dan harapan kami ini bank-bank sampah ini atau model sedekah sampah itu ada di setiap RT. Tinggal masyarakat ini sudah mulai sadar. Tadi kata Ustadz Aka, solusi yang ditawarkan bahwa ternyata tidak semua sampah bisa diselesaikan oleh mereka. Harus ada pendekatan teknologi, terutama sampah-sampah yang tidak bisa dijual. Maka kami mengharapkan kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Kolaborasi dengan pemerintah sebagai pemangku kepentingan, kolaborasi dengan swasta karena mereka juga hidup di ruang lingkup kehidupan ini, kolaborasi dengan para komunitas, kolaborasi dengan media. Saya kira tadi yang disampaikan oleh sahabat kita bahwa ini sulit itu ketika dilakukan sendiri. Akan tetapi ketika ini dilakukan secara kolaboratif, sinergitas antara pemerintah, masyarakat, pemerintah sadar bahwa ada tanggung jawab dari sisi anggaran yang harus dikeluarkan. Masyarakat sadar bahwa kebutuhan terhadap lingkungan itu bukan kebutuhan orang lain, tapi kebutuhan diri. Kemudian para pengusaha sadar juga bahwa usahanya tidak boleh terlalu banyak menghadirkan sampah atau ikut berkontribusi bagaimana penyelesaian terhadap sampah yang sudah dihasilkan. Saya kira jika kolaborasi ini dibangun dengan baik, sinergitas ini dibangun dengan baik bersama-sama, saya kira sampah itu akan menjadi sesuatu yang bisa diselesaikan oleh kita. Saya kira itu Kang Ridho. Oke. Terima kasih. Subhanallah ya. Ini aktor ya, ingat ya, masyarakat itu adalah aktornya ya. Aktor utamanya ikut melibatkan. Jadi kalau di anak-anak ada learning by doing. Jadi kalau ngapain itu harus langsung dilibatkan sehingga pengalaman itulah akan menumbuhkan satu kesadaran ya pastinya. Oke, terakhir dari Pak Sodikin nih. Pak Sodikin pasti sudah banyak sekali nih desa-desa, masyarakat, bahkan juga perusahaan. Ini sudah banyak perusahaan dia sudah dibina langsung, sudah ditangani. Ini masyarakat dulu sajalah Pak ya. Oke, jadi gimana sih Pak trik and tipsnya ini ya biar masyarakat itu bisa bergerak ngahiji lah ya untuk bisa peduli dengan sampah. Oke, silakan Pak Sodikin. Terima kasih Mr. Ridho. Jadi saya sampaikan kepada sahabat lingkungan semuanya bahwa tata kelola lingkungan, tata kelola persampahan di dunia ini itu memang rumit. Tetapi manakala kita bicara tentang lingkungan hidup, maka kita harus bicara tentang semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Apakah itu manusianya, apakah itu tanamannya, apakah itu hewannya. Jadi dari semua makhluk hidup ini ada sesuatu apa? Sesuatu yang bisa kita sinergikan untuk apa? Untuk menangani lingkungan, utamanya sampah yang ada di dunia ini. Kalau tadi disampaikan oleh rekan-rekan semua, ada Ustadz Aka, ada Kang Karom, ada Kang Buntara, bahwa kita semua perlu bersinergi, kita semua perlu bersama-sama. Tetapi tindakan kita di lingkungan masyarakat pada waktu kita bicara tentang lingkungan,
kita bicara sampah, kita hanya punya dua opsi. Yang pertama adalah opsi pengurangan, yang kedua adalah opsi penanganan. Opsi pengurangan ini itu harus kita sampaikan secara terus-menerus. Apakah lewat edukasi, lewat sosial media dan lain sebagainya. Ini adalah membangun mindset, membangun pola pikir masyarakat. Makanya pengurangan ini berkaitan erat dengan apa? Dengan mindsetnya, dengan pola pikirnya. Yang kedua, pada waktu sampah ini sudah terjadi, sampah ini sudah ada, itu merupakan tanggung jawab siapa? Tanggung jawab manusianya, karena manusianya sebagai produsen sampah itu sendiri. Pada waktu kita bicara sampah itu sudah terjadi, maka kita butuh suatu penanganan. Nah, penanganan ini di tengah-tengah masyarakat, biasanya kita harus tahu apa? Tahu kondisi, tahu karakter, tahu kultur masyarakat. Tidak semua teknologi itu cocok bagi lingkungan masyarakat. Tetapi teknologi yang paling cocok, rekayasa sosial yang paling cocok untuk penanganan sampah ini adalah dia yang sesuai dengan karakter dan kultur masyarakat. Secanggih apapun itu alat, kalau itu tidak sesuai dengan kondisi lingkungan, itu tidak akan pernah berhasil. Semahal apapun itu alat, itu juga tidak akan pernah berhasil. Penanganan sampah itu sederhana. Pada waktu kita sudah bisa merubah mindset, pola pikir manusianya, bahwa sampah itu adalah sebagai sumber daya, maka kita sudah mulai berpikir, manakala itu sebagai sumber daya, maka itu akan bisa digunakan untuk apa? Untuk membantu kelangsungan hidup manusia. Caranya bagaimana? Disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Saya ambil contoh sederhana. Sekarang semua orang mulai berpikir, mulai menyampaikan bahwa sampah anorganik itu baik plastik, besi dan lain sebagainya. Kadang-kadang mereka berpikir ada sampah-sampah anorganik yang mereka tidak bisa olah, mereka tidak bisa kelola karena tujuan mereka adalah penjualan atau harga, bahwa sampah A, sampah B tidak laku di dunia industri daur ulang. Padahal apapun bentuknya sampah itu, manakala dia hasil dari produksi manusia, dia bisa didaur ulang lagi oleh manusia, terlepas dari tinggi dan rendahnya harga sampah tersebut. Karena semua ini adalah hasil rekayasa manusia. Kita jangan berpikir bahwa sampah organik itu kita lepaskan tanggung jawabnya kepada alam. Kita masih mendengar sampah plastik tidak bisa terurai, sampah besi tidak bisa terurai. Tugas alam itu bukan untuk mengurai sampah anorganik. Tugas alam itu adalah mengurai sampah yang dihasilkan oleh alam. Siapa? Tumbuh-tumbuhan, tanaman dan lain sebagainya, itu khususnya sampah organik. Sedangkan sampah anorganik itu sendiri, itu siapa tugasnya yang mengurai? Tugasnya adalah manusianya dengan siapa? Dengan teknologinya. Makanya semua sampah organik jangan sekali-kali tanggung jawabnya kita serahkan kepada alam, tetapi kita ambil tanggung jawabnya oleh siapa? Oleh kita semua. Tidak ada sampah anorganik di dunia ini yang tidak bisa didaur ulang. Mungkin kita selama ini mendengar ada sampah, mungkin orang menyampaikan diet kantong kresek, diet styrofoam dan lain sebagainya. Padahal benda-benda tersebut itu juga diciptakan untuk membantu siapa? Membantu manusia. Makanya tinggal perlakuan manusianya sendiri. Bagaimana dia bisa memilah, dia bisa mengolah sampah tersebut. Agar apa? Agar tidak dikembalikan secara apa? Secara alami kepada alam. Kalau pola pikir kita masih berpikir sampah anorganik diolah oleh alam, maka selamanya sampah itu tidak bisa tertangani. Karena tugas mengurai itu adalah tugas manusianya. Dan bagaimana kita mengajak masyarakat agar dia peduli? Biasanya di tengah-tengah masyarakat, dia masih beranggapan, apa sih manfaat yang akan dinikmati oleh kita kalau kita mengolah sampah? Yang perlu kita sampaikan pertama kali kepada masyarakat adalah bahwa sampah mereka adalah tanggung jawab
mereka. Itu yang pertama. Pada waktu mereka sudah bertanggung jawab akan sampahnya, maka kita juga harus memberikan solusi, memberikan cara bagaimana sampah yang terkelola oleh masyarakat, yang notabene hasil dari masyarakat, itu punya nilai manfaat, apakah sampah organiknya maupun sampah anorganiknya. Sampah organik juga sama. Sekarang kita di tengah-tengah masyarakat, kita banyak disuguhi dengan teknologi pengolahan sampah organik. Sementara manusia itu sendiri, mereka lebih cenderung pengen yang apa? Sederhana, simple, praktis, dan cepat. Makanya satu-satunya cara bagaimana masyarakat harus mau mengolah sampah organik adalah bagaimana kita memberikan pendampingan, kita memberikan pelatihan, kita memberikan edukasi kepada masyarakat mengolah sampah organik secara apa? Secara cepat. Bisa nggak? Bisa, karena sekarang banyak teknologi, banyak ilmu yang kita bisa pelajari dari siapa? Dari teman-teman kita, dari sahabat kita, dari guru-guru kita, dari senior-senior kita. Untuk sampah anorganiknya bagaimana? Sampah anorganiknya kita sudah mulai sampaikan kepada masyarakat. Mari kita bersama-sama, kita peduli, kita mau memilah, kita mau memilih, dan kita mau meletakkan sampah anorganik itu pada tempatnya. Tempatnya di mana? Ada di bank sampah, ada di komunitas, ada di tukang rokok, dan lain sebagainya. Karena semua sampah anorganik punya nilai ekonomis dan punya sumber daya yang bisa kita kembangkan untuk membantu manusia itu sendiri. Itu saya, Mr. Ridho. Oke, ini subhanallah ya. Ini subhanallah. Mohon maaf, mungkin ini kita tidak akan solusi banyak semua akan ditangkap karena sekali lagi ini adalah untuk pemantik saja awal dari Pak Sodikin. Ini bagi saya yang agak lumayan kena, ini adalah salah satu nih kultur ya. Ini kultur budaya ini menurut saya sangat penting sekali. Betul. Kadang kita dengan kondisi kita yang istilahnya sudah punya banyak sebagainya, karena nggak cocok dengan masyarakat A, padahal kok cocok di masyarakat B kan gitu dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya kultur budaya ini sangat penting sekali ya. Salah satunya tadi saya pernah dapat nih, ini keren loh. Tadi kan Bapak bilang ada diet kantong plastik. Biarpun sekali lagi itu pro dan kontra. Pro dan kontra, karena kan ya yang namanya mengurangi lah ya, pasti ada pro dan kontra, pasti itu tidak, menurut saya itu tidak akan terelakkan. Yang namanya mengurangi itu pasti di mana-mana ada pro dan kontra. Tapi ada satu Pak yang menurut saya sangat keren sekali di Papua. Ini adalah salah satu saya dapat dari teman saya bahwa keren banget. Jadi dengan isu diet kantong plastik itu dia masuk ternyata Pak di daerah tersebut karena masuknya ke kultur. Yaitu apa? Dengan akhirnya masyarakat tuh bikin tas dari ini nih Pak, dari daun gitu loh. Ya kan keren itu kan, paham nggak ya? Jadi menurut saya memang betul sekali bahwa ketika pas biarpun tadi sekali lagi ini kan pro dan kontra gitu kan, diet kantong plastik sebenarnya namanya juga mengurangi. Tapi ketika dia masuk di dalam satu kultur budaya dan ternyata masyarakat ini justru akhirnya mereka daripada hal ini nih, jadi kadang motivasi peduli lingkungan itu cukup dari satu, tapi mereka akhirnya nyebar. Contoh tadi, peduli mulai dari mengurangi kantong plastik dengan tas khas buatan kerajinan. Akhirnya kan termotivasi tuh, kampung itu bikin, akhirnya sampai dikirim ke daerah lain, dan pastinya yang daerah bikin ini minimal mereka nggak buang sampah sembarangan kan gitu. Karena motivasi bikin tasnya itu karena untuk pedulian terhadap lingkungan. Ini bagi saya sangat lumayan cukup menarik sekali untuk kultur ini. Dan satu lagi nih kata-kata bisa jadi kata Mas. Jadi jangan sampai memaksa alam tadi ya untuk mengurai apa yang kita hasilkan ya. Apa yang kita hasilkan ya kita yang harus bertanggung jawab untuk mengolahnya. Karena kata Pak Sariban di Bandung itu katanya sampahku ya tanggung jawabku. Nah kan gitu ya Pak ya. Jadi ini salah satunya menurut saya lumayan cukup menarik sekali. Aduh ini sebenarnya banyak banget yang komen ya. Jadi sekali lagi mohon maaf mungkin tidak semuanya komentar-komentar yang bisa dijawab ya, nanti akan saya jawab via message saja ya. Nanti di inbox saja jawabannya, karena memang
ini waktu sangat terbatas dan ini terakhir nih ya Pak ya Bapak semuanya. Jadi kalau ini mah keresahan saya ya, perasaan saya pribadi dan selama saya di komunitas sosial ini memang bagi kami di generasi-generasi muda mungkin ya untuk masalah sampah ini memang saya lihat ini ada karakter Indonesia ini, nggak tahu nanti bisa nanti jadi kalau bahasa Sunda mah hese ngahiji gitunya, hese ngahiji susah menyatukan ya kan, setiap orang punya ide masing-masing, bahkan ketika orang itu jadi anehnya itu di kita ya, kita itu nggak tahu apakah lingkup privat Indonesia sama-sama berbuat kebaikan sama-sama nih, cuman karena beda jalur saja mereka akhirnya berbenturan. Harusnya kan tidak, harusnya ketika orang fokus dengan contohnya orang yang fokus reduce fokus gitu, emang fokusnya di reduce ya. Jangan sampai menyenggol-nyenggol atau yang lagi ngolah. Saya dulu pernah dapat statement gini, Pak. Jujur saja, saya juga kecewa juga. Dengan adanya pengolahan sampah, orang jadi banyak konsumtif. Kan gitu. Karena apa? Makan bisa diolah ini. Akhirnya dia tidak reduce. Menurut saya salah. Gitu. Karena tetap 3R ini harus jalan bersama-sama. Betul nggak? Iya. Ya kan? Jadi menurut saya ini 3R ini ini sebenarnya 3R ini bisa berbenturan ketika orang akan fokus di satu-satu. Fokus di reduce dia ngebentur. Gitu kan. Percuma mau ngolah tapi akhirnya orang konsumtif gitu kan. Contoh ya, ini yang ekobrik nih Pak. Ini salah satunya adalah saya juga langsung dikritik langsung yang bikin ekobrik nih. Hati-hati nih kalau bikin ekobrik. Jangan sampai kamu bikin ekobrik malah orang konsumtif. Nggak apa-apa lah jajan yang banyak dan nanti jajannya bisa dimasukin ke ekobrik akhirnya konsumtif. Ya menurut saya target untuk memenuhi ekobrik jadi nyampah banyak gitu kan, jadi banyak. Nah ini yang harus dipahami bahwa memang perbedaan-perbedaan ini jalan-jalan kebaikan dari setiap orang ini berbeda memang. Nah inilah agak susahnya kita itu. Jadi ini kita dari aktivis aja lah ya. Perbedaan cara kebaikan ini agak susah untuk menyatukan, ini yang pertama. Yang kedua adalah dari segi pemerintah juga lumayan cukup. Mereka banyak sekali. Mungkin Bapak pernah ngerasain lah ya. Saya juga sok bingung juga nih Pak ya. Semoga nanti ini senior-senior ini bisa langsung menyuarakan ke atas nih ya. Jadi gini nih, saya diundang sama dinas A, dinas B, ini beda-beda dinas kok punya program sama ya. Dinas pertanian, ya gini karena sampah sih abitanya. Dinas kesehatan ada sebagai. Jadi ini, tapi kok mereka kayaknya masing-masing nih gitu kan. Ini pasti posnya kan beda. Kemarin juga Abah Asep ya. Harusnya Abah Asep mau diundang saya sehari ini. Cuma kebetulan Abah Asep lagi bertapa di Hulu Citandu sudah 1 bulan. Tapi insya Allah Abah Asep besok nanti saya silaturahmi sama besok sama Abah Ajri mau sowan ke Abah Asep sekalian nanti mau dibikin video juga untuk dukungan. Jadi insya Allah besok. Nah Abah Asep juga pernah ngomong ya. Jadi emang kementerian hese ngahiji gitu dari ini. Jadi seakan-akan ini ego sektoralnya masih sangat tinggi sekali ini ya. Jadi itu yang pertama dari ya, mungkin siapa yang bisa jawab lah ya atau bagaimana nanti. Itu yang pertama adalah perbedaan kami di teman-teman aktivis juga banyak sekali perbedaan. Ya perbedaannya bukan negatif, tapi perbedaan cara penanganannya ini, ya. Dan bagi saya sih nggak masalah perbedaan cara menanganinya. Tapi kalau yang bikin lama itu ketika tidak ngahiji, atau yang bikin lama lagi adalah ketika berbenturan dengan caranya, gitu, berbenturan. Nah ini ya, menurut saya ini menjadi PR juga, gitu. Oke, silakan dari Kang Guntara. Ya. Sebenarnya sinergitas atau kolaborasi program itu sudah diinisiasi oleh pemerintah pusat ya. Ada beberapa program yang melibatkan hampir banyak kedinasan, kementerian. Seperti contoh program Kampung KB. Di sana itu kalau BKKBN sudah jelas. Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, dari MUI-nya, terus Dinas Lingkungan Hidup, itu sudah ada itunya,
sudah ada peraturannya harus mendukung program Kampung KB misalkan. Jadi pertaniannya terlibat, kehutanan terlibat, peternakan, perikanan, semua terlibat untuk mendukung program Kampung KB. Terus ada lagi kalau yang dari Kementerian Lingkungan Hidup itu Proklim. Proklim itu program dari pusat dan itu juga sama. Jadi bukan domainnya LH saja, tapi dinas lain harus mendukung program Proklim. Itu. Jadi hanya yang harus didorong itu bagaimana ini program tidak hanya menjadi hanya sebatas untuk penilaian saja, tapi memang benar-benar program berkelanjutan gitu. Jadi masyarakat itu kadang-kadang dilematis ketika masyarakat yang tidak siap dipaksa untuk membuat sesuatu secara instan. Padahal kalau ketika kami bergerak di Eco Village itu tidak bawa dana ya. Kita hanya bawa program, ya paling ada untuk ngopi, untuk ngaliwat saja, tapi kita tidak bawa bantuan. Yang kita bangun kesadaran. Nah, persoalan di Eco Village dari sejak awal sampai sekarang itu memang karena kurangnya peran pemerintah. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah daerah sampai ke desa itu 100%. Karena mereka juga mengacu ke musrembang misalkan, atau mengacu ke kebijakan-kebijakan provinsi atau kabupaten gitu. Jadi kita harus bisa mendorong bagaimana kegiatan program lingkungan hidup ini menjadi satu kesatuan. Saya sepakat dengan Mr. Ridho. Jadi kita harus sama-sama mendorong pemerintah agar program ini menjadi program berkelanjutan karena menjadi kebutuhan ya. Lingkungan hidup itu bukan berarti cuma domainnya kehutanan atau Kementerian Lingkungan Hidup saja, tapi di sana ada pertanian, di sana ada peternakan, di sana ada sampah, di sana ada masyarakat. Yang itu harus menjadi satu kesatuan. Saya sepakat itu. Jadi kita sama-sama PR kita bersama untuk mendorong. Saya yakin akses itu bisa kita buka lah, maksudnya kita buka untuk memberikan masukan pada pemerintah. Jadi harapan juga Pak Dikin bahwa aktivis itu jangan hanya dimanfaatkan ketika untuk event-event saja gitu, tapi juga diberdayakan, karena kita tuh yang sudah merelakan, karena kita juga relawan ya. Relawan itu rata-rata tanpa perhitungan saja mereka mau bergerak, apalagi kalau ada perhitungan yang jelas gitu dari pemerintah. Saya kira seperti itu masukan dari saya. Oke, silakan tambahin lagi. Dari siapa? Kak Karom? Enggak, silakan. Ini terakhir ya, ini maksudnya pertanyaan terakhir dari saya. Nanti habis itu kita break. Baik, terima kasih. Tadi memang yang perlu disatukan itu tidak hanya fisik, tapi tidak kalah pentingnya yang harus disatukan adalah pola pikir. Ketika pola pikirnya sudah disatukan, saya kira fisiknya akan tergerakkan bersatu. Yang terjadi di kita adalah bersatu secara fisik, tapi pemikirannya kemana-mana. Ini yang jadi persoalan. Termasuk tadi, kawan-kawan, termasuk Mr. Ridho, ada solusi EcoBrick. Tidak berarti mendorong bahwa masyarakat harus konsumtif. Ini salah satu cara bagaimana menyelesaikan persoalan sampah. Jangan kemudian dipahami urang marek jajan leuwih loba kitunya da ayeuna mah aya solusinya, bukan seperti itu. Ini sahabat-sahabat yang ikut nonton hari ini harus dijadikan catatan bahwa kami melakukan inovasi, kami melakukan solusi itu bukan mendorong timbunan sampah, tetapi justru ingin menyelesaikan sampah begitu ya. Dan tidak boleh dipahami bahwa 3R itu harus tetap dilakukan oleh kita. Karena persoalan sampah hari ini itu sangat luar biasa, sangat kompleks dan sangat segera butuh dilakukan penyelesaian. Yang harus menyelesaikan adalah kita semua. Yang kedua kaitannya tadi tentang sinergitas dan kolaborasi. Memang mohon maaf nih sedikit saya memberikan kritikan terhadap pemerintah. Saya tidak menyalahkan, akan tetapi memang ini harus dijadikan sebuah catatan. Sinergitas itu penting. Kita tidak boleh super body.
Kita tidak boleh Superman. Kalau kata Ustadz Akama harus super tim. Tidak boleh ada ego sektoral di antara dinas. Jadi ketika ada program-program yang sejalan seiring, saya kira bagusnya disinergikan. Tapi pada faktanya memang ini ego sektoral ini masih terjadi di kita. Maka harapan kami ini kepada pemerintah, kalau dari sisi aktivis insya Allah kita sudah bergerak, masyarakat juga digerakkan, tinggal bagaimana program-program yang ada di pemerintahan antar OPD ini bisa disatukan. Saya kira bukan kenaipan dan bukan juga sebuah kehinaan kalau kemudian di antara pemerintah begitu ya, OPD ini bersatu. Program-program yang sama yuk kita ciptakan yang sama. Maka saya selalu sampaikan bahwa untuk menyelesaikan lingkungan ini buat sebuah contoh. Ya, misalkan satu desa ya, kita bikin demplot lah, percontohan menyelesaikan. Jadi yang diselesaikan itu tidak hanya sampah sebagaimana konsepnya Ustadz Aka, tetapi bagaimana di satu desa ini semua persoalan diselesaikan. Siapa yang menyelesaikan? Aktor itu sendiri masyarakat. Yang kedua siapa? Pemerintah. Misalkan persoalannya ada di sampah, leading sektornya ini ke Dinas Lingkungan Hidup, berarti yang lebih konsen adalah Dinas Lingkungan Hidup. Di situ ada persoalan tentang pertanian, berarti leading sektornya adalah Dinas Pertanian. Mari kita sama-sama dalam satu tempat mengerjakan hal yang berbeda, tujuannya sama, mewujudkan masyarakat yang mandiri, lingkungannya bersih, sehingga masyarakat bisa sustainable, hidup bisa berkelanjutan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai harapan saya sebagai bukan aktivis lah yang punya kepedulian terhadap lingkungan. Kami dari yang peduli terhadap lingkungan ini, mari kita sama-sama bekerja sama dalam hal yang sama dan sama-sama bekerja dalam hal yang berbeda. Jika bisa dilakukan secara bersama, mari kita lakukan secara bersama, jangan sampai ada ego sektor muncul di antara kita. Itu saja Kang Ridho, hatur nuhun. Sebagai mungkin closing statement bahwa tadi kalau kita mencermati apa yang disampaikan oleh semua teman-teman yang hadir hari ini, yang terpenting adalah sebetulnya bagaimana kita menciptakan sebuah kultur tadi kata Mas Dikin. Tetapi yang jadi permasalahan dan harus kita sampaikan memang betul pesan kita, karena kultur itu selalu harus dimulai dari atas. Ketika kultur hanya dimulai dari bawah, dia tidak akan pernah menjadi sebuah aturan atau kultur yang mengikat gitu bagi masyarakat. Maka ini perlu dari pemerintahannya, dari desa, misalkan kalau kepala desa, kalau camat ya, kalau di kecamatan pak camatnya, seterusnya sampai pemdanya yang peduli terhadap lingkungannya. Maka baru terbangun kultur. Kalau selama ini kulturnya baru diupayakan oleh para aktivis sehingga belum terjadi kultur yang mengikat di masyarakat. Tapi ketika pemerintahan kita memberikan contoh, di kantor-kantor mereka melakukan reduce misalkan sampah, tidak ada lagi botol, hampir saya menyebut merek nih. Tidak ada lagi botol minuman kemasan gitu ya dari plastik, tapi mereka juga memakai tumbler misalkan. Sehingga dilihat, kalau pemimpinnya begitu kan dilihat Pak sama anak buahnya ya. Satu Pemda saja misalkan menjalankan ini menjadi kultur bagi masyarakatnya. Nanti kepala dinasnya mengikuti, nanti camatnya mengikuti, terus sampai kepala desa dan seterusnya. Masyarakat melihat kepala desanya, jadilah kultur. Jadi hari ini kita harus membangun kultur. Ya kalau berbicara anggaran untuk membenahi lingkungan mungkin masih terlalu jauh. Paling tidak kita mulailah dari diri kita sendiri, terutama dari para pemimpin-pemimpin kita. Yang kedua, Raksa Lembur itu punya moto ngahiji ngaraksa lemah cai. Karena kita berpikiran masalah lingkungan, masalah sampah ini jangankan bersama-sama. Jangankan sendiri, bersama-sama saja belum tentu selesai masalahnya gitu. Maka memang betul kita perlu sinergi. Sekarang banyak sekali forum-forum yang dibentuk ya, bagaimana kita bersinergi bersama-sama dengan lintas organisasi, lintas komunitas dan aktivis membangun solusi bersama untuk menangani masalah sampah misalkan. Tetapi mungkin ini usulan juga karena Kang Karom juga bagian dari kepengurusan di FKLH Kabupaten Tasikmalaya, mungkin perlu kita petakan. Kasih tugas, kalau di dalam konsep Islam itu pastabikul khairat. Nah, misalkan wilayah utara sama aktivis dan komunitas mana, nanti di setiap tahun dievaluasi lah. Ya, barang-barang target kita tercapai tidak semua. Sehingga ada kebersamaan dan juga semangat untuk memberikan perubahan di lingkungan. Nah, yang terakhir sebetulnya ada yang perlu kita cermati juga belakangan ini dengan adanya corona atau COVID-19. Ini kan mengajarkan banyak hal kepada kita sebetulnya. Di antaranya paling tidak hari ini saya baca di berita baru
dalam kurun waktu 30 tahun baru terjadi hari ini di mana Gunung Himalaya itu bisa terlihat dari India karena tidak ada polusi. Jakarta juga sejak berapa puluh tahun baru terlihat indah, fotonya nggak ada solusi dan nggak ada polusi dan juga sampah yang bertebaran di mana-mana. Corona mengajarkan kepada kita ternyata dengan makhluk yang belum pernah kita lihat sampai hari ini itu bisa mengubah tatanan kehidupan dunia, bisa mengubah pola hidup kita. Jangan sampai masalah sampah ini juga harus terjadi seperti COVID-19 dulu, baru kita berubah. Baru alam yang melakukannya sehingga kita baru merubah perilaku kita. Mari kita rubah perilaku kita sejak dini, dimulai dari keluarga terkecil kita, dan bangun kultur dari para pemimpin-pemimpin kita yang ada di atas. Mudah-mudahan masalah sampah tadi bukan hanya menjadi masalah, tetapi jadi benefit. Kalau istilah Mas Dikin, kalau istilah saya, sampah menjadi berkah, gitu barangkali. Terima kasih. Terakhir, Pak Sadikin. Terima kasih. Terakhir dari saya, kalau disampaikan oleh Mr. Ridho bahwa kita, masyarakat kita dalam penanganan sampah atau penanganan lingkungan itu terkotak-kotak atau terbagi-bagi menjadi beberapa aliran atau mazhab. Ada yang tadi ada alirannya pengurangan sampah, yang bagaimana tiap dia kali bicara bagaimana sampah ini harus berkurang, jadi harus ditiadakan. Ada yang alirannya itu aliran teknologi, apapun bentuknya sampah itu bisa ditangani dengan suatu teknologi. Ada juga nanti aliran sirkular ekonomi, bagaimana sampah ini menjadi sumber daya untuk menggerakkan roda perekonomian. Ini semua terjadi karena apa? Semua masing-masing orang, masing-masing kelompok itu masih mencari jati dirinya. Kami akan bergerak kemana? Kami akan bergerak di mana? Sudah jelas dalam undang-undang persampahan kita bahwa penanganan sampah itu hanya ada dua, yaitu pengurangan dan penanganan. Jadi pengurangan dan penanganan. Harusnya kita masing-masing masyarakat, masing-masing manusia dalam melihat permasalahan sampah itu tidak melihat caranya, tetapi melihat tujuannya. Saya ambil contoh begini, kita mau berangkat ke Jakarta, kalau kita melihat caranya, kita masing-masing orang bisa berbeda jalannya. Ada yang berangkat ke Jakarta lewat Cirebon karena dia mau beli sesuatu di Cirebon, ada yang berangkat ke Jakarta lewat tol karena dia pengen cepat, ada yang mau ke Jakarta lewat Cianjur karena mau sekalian beli manisan. Jadi yang kita lihat jangan caranya atau bentuk kegiatannya, tetapi tujuan yang harus kita capai. Pada waktu kita melihat tujuannya, maka kita semua akan sama bahwa tujuan kita adalah satu. Apa tujuannya? Penanganan sampah dan tata kelola lingkungan. Selama kita masih melihat caranya, semua kegiatan, semua aktivitas, 1000 cara bisa kita gunakan, 1000 cara bisa kita jalani, dan itu yang akan memancing perbedaan. Tetapi kalau tujuan yang akan kita jadikan acuan itu satu, itu semua apa? Semua di akhirnya akan indah pada waktunya. Kenapa? Tujuannya yang kita tuju, bukan caranya yang kita lihat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Subhanallah ya, ini panas sudah ya, panas untuk bergerak pastinya, karena salah satu hal yang saya pahami adalah ketika kita dalam satu kajian ilmu atau diskusi sebagainya, ketika kita merasa panas, ini adalah salah satunya berarti kita ada semangat, dan panas ini akan menggerakkan tubuh dan akan terus bergerak, biarpun di rumah, tapi jari tangan kita tetap bergerak juga untuk kebaikan ya, ya kan gitu, minimal ketika nggak bisa keluar. Atau minimal kita keluar tapi ke tetangga-tetangga sebagainya kita bisa bergerak atau beraktivitas yang atau berbuat kebaikan yang lain. Dan ini terakhir adalah statement dari pihak Sukahaji Waterbom yang disampaikan oleh Bapak Haji Badidin selaku owner Sukahaji Waterbom. Kemudian ada Pak Manajer, ada Pak Iskandar, dan juga konseptor wahana edukasi itu Aba Azri. Ini salah satu yang kita lakukan konsep di Sukahaji Waterbom, bahwa solusi jitu dalam konsep di wahana edukasi Sukahaji Waterbom melalui LPMP Sukahaji itu ada 6 indikator pendidikan karakter, 5 MP dan 6 indikator sehat sempurna. Rumusnya adalah aplikasi karakter niat belajar cuma untuk dakwah dan jihad ya. Ini salah satu dakwah, ini salah satunya bagian dari dakwah, karena ini jelas ini bagian daripada dakwah Islam. Yang kedua adalah
pahami bahwa bahaya menyontek ya, karena di salah satunya adalah ini karakter sekali lagi ya, merokok terus antri ini, harus budaya antri ya, terus harus salah satunya memanage sampah dengan baik, terus ini yang keren nih, berjiwa agraris dan herbalis. Nah ini adalah salah satu yang mungkin harus kita pahami juga. Nah rokok di tempat umum, nah ini lagi saya keren, terus malu boros energi dan air, pantang berbuat kerusakan. Nah ini luar biasa ya. Hasil sehat sempurna adalah apa? Yaitu adalah yang pertama sehat rohani, sehat pikiran, selalu menghirup udara yang segar, olahraga dan seni yang dinamis, PHBS, herbalis pangan dan juga obat-obatan herbal. Nah, ini subhanallah, karena apa artinya ketika nilai ujian, IPK, SBG-nya ini kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang diamalkan, karena sejatinya ini adalah semua yang tadi disampaikan, semoga ini semuanya berbasis tauhid ya, gimana Allah sudah mengajarkan ya bahwa kita harus melakukan kegiatan yang mana kegiatan ini harus menjaga alam, karena kita semua di dunia ini sudah dituliskan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa kita sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Pemimpin itu berarti tugasnya adalah menjaga. Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah, yaitu apa? Dengan menjaga bumi ini, bukan merusaknya. Karena ketika sejatinya sifat merusak, sifat yang selalu membangkang itu adalah sifatnya syaitan. Nah, ini salah satu hal yang harus kita lakukan, dan semoga beres diskusi ini ya, masyarakat Indonesia, Priangan Timur khususnya akan semakin tergerak ya. Ini wabah tadi betul sekali, ini menjadi evaluasi besar kita ya. Semoga jangan sampai sampah ini nanti semua tergerak, nunggu ada musibah dulu baru kita berkah. Semoga dengan musibah yang sekarang terjadi menjadi paham bahwa lingkungan kita sedang menangis. Ya, lingkungan kita sedang menjerit. Ayo kita peduli dengan lingkungan. Semoga tidak ada lagi bencana-bencana yang ada di muka bumi ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para aktivis lingkungan. Ada Ustadz Aka, ada Pak Karom, Pak Guntara, Pak Sodikin. Semoga diberikan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahkan rizkinya, diberkahkan usianya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan semua aktivitas yang sedang dilakukan semoga menuju kesuksesan, karena ini di berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh penonton yang mendukung kegiatan hari ini. Terima kasih. Ada tim kami juga, ada Kang Ajis dan juga tim Kang Karom dan juga tim dari Ustadz Aka dari Al-Idrisiyah. Subhanallah, terima kasih atas dukungannya yang luar biasa, dan semoga program ini terus berjalan. Kita akan bisa menginspirasi program-program talk show edukasi, yaitu di rumah saja bersama Sukahaji di Wahana Edukasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang komen nanti akan belum dijawab akan kita balas ya di message ya, akan dibalas. Ya. Siap. Terakhir kita ada penyerahan ini. Siap. Oh, di mana? Oh, jalur ya. Saya tuh di Sidoarjo kemarin gerakan itu Ustadz yang saya kan kerjasama dengan lembaga penanggulangan bencana Nahdlatul Ulama itu. Iya. Itu sedekah jelantah itu sudah untuk membangun masjid sama beberapa itu. Kabupaten Tasik itu potensi loh, kabupaten sama kota. Siap. Mohon maaf ini ya. Itu Kang Karom, satu kecamatan, satu rumah hanya sebulan satu botol aqua kecil aja. Itu minimal 15 juta dapat dari kecamatan. Itunya apa? Dari jelantah. Jadi jelantah yang sudah tidak dipakai sama sekali daripada dibuang, dikumpul di masing-masing rumah. Sebulan sekali disedekahkan. Iya betul. Keren. Makanya itu banyak hal sebenarnya saya mau ketemu Mas.
Ada styrofoam bisa. Jelantah, terus apa lagi? Pokoknya yang nggak kepake masyarakat ya styrofoam. Iya. Kresek. Terus yang buat pakan ternak itu waktu itu organik itu? Ya bisa, nanti kita ajarin. Siap. Jadi Pokoknya nanti khusus kita undang Mas Dikin untuk ini di Raksalumpur ya teman-teman. jadi bagaimana bikin pakan ternak? Iya pakan ternak. Ya secara cepat. Setuju siap. Ini yang jelantah juga oke lah. Ya jelantah itu tadi sama NU itu kan lembaga penanggulangan bencana ada dulu lama. Iya. Itu satu kabupaten. Satu kabupaten. Jadi satu rumah nggak usah muluk-muluk, 600 mili aja Iya. sebulan. Dikumpulkan ya. Nih. Iya. 3R. 1, 2, 3. Oh, sekarang semua. Di tengah kok. Siap. Biar imbang. Biar imbang. Langsung aja lah 3R aja. Oke, terakhir biasa kita pepeling gasling buat ini ya. Untuk pengeling-eling. Siap. Video aja ya. Biasa nanti di prolog sama saya pepeling gasling semua ikut pepeling gasling. Lamun leuweung rusak kainet gitu. Nanti ikuti setelah saya aja ya. Terakhirnya gerakan aktivis lingkungan Priangan Timur, nol sampah atau zero waste lah ya. Nol sampah, mantap gitu aja ya. Ulang ya. Gerakan aktivis lingkungan Priangan Timur, nol sampah, mantap. Terakhirnya gitu. Ya. Mantap ini. Nah, siap, mantap. Tijis, tangis. Ikuti setelah saya. Pepeling kesling. Pepeling kesling. Lamun leuweung ruksak. Lamun leuweung ruksak. Kaina beak. Caina saat ngoletrak. Runtah pabalatak. Dahareun inuman kimia KB. Anak incu pasti balangsa. Bakal madarat jeung pasti dilaknat. Gerakan aktivis lingkungan Priangan Timur, nol sampah, mantap. Sukses ya sekali. Padahal bukan orang Sunda ya. Saya banyak program-program pemberdayaan. Siap. Jangan pada pulang dulu ya. Di Alinca kan ada sapi, kendala sapi, tai sapi itu kan pengolahannya lama. Kalau kita nanti bisa olahkan hanya berapa menit selesai. Karena apa? Jadi kompos. Ya, karena kata kunci pengolahan tai sapi adalah bagaimana menghilangkan gas metan. Kalau gas metannya sekali sudah dihilangkan berarti tai sapi sekaligus bisa dipakai. Karena kebetulan kita kan ngajarinnya unsur, bukan bendanya. Unsur yang terkandung dalam benda tersebut. Pokoknya nanti kita ini mau lagi loh.